semuanya, perkenalkan nama saya Alvia Rasmaulia dari kelas AK 301. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi satu saya yang berjudul Makna dan Fungsi Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Pihak Internal dan Eksternal, yang mana isinya akan mencakup makna dan fungsi laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Pertama-tama, di sini ada pengertian dan tujuan dari laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas serta laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau dalam suatu periode. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, dan memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode, serta memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan pada suatu periode. Fungsi dari laporan keuangan, satu adalah alat evaluasi kinerja. Menilai keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, efisiensi operasional dan perubahan posisi keuangan. Yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen untuk menetapkan strategi bisnis, alokasi sumber daya, dan rencana masa depan berdasarkan data yang ada. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, yang mana memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, yaitu investor atau kreditor. Laporan keuangan berfungsi sebagai dokumen terstruktur untuk menilai kesehatan, kinerja, dan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Manfaat utamanya adalah menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh manajemen, acuan investor atau kreditor untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Di sini ada komponen laporan keuangan, yang mana komponen keuangan mencakup balance sheet, income statement, statement of change in equity, cash flow statement, dan not to financial statement. Kita jelaskan satu-satu komponen laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu balance sheet, yang mana laporan neraca merupakan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca antara lain adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Lalu ada laporan laba rugi atau income statement, yang mana laporan laba rugi merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Rumus sederhana dari laba rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Lalu ada laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Lalu ada laporan arus kas atau cash flow statement yang mana menunjukkan aliran kas masuk dan keluar. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yang mana merupakan penjelasan dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Di sini ada pemakai informasi akuntansi, yaitu ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal sendiri ada manajemen, pemilik perusahaan, dan karyawan. Lalu ada pihak eksternal, yang mana pihak eksternal itu mencakup investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Manfaat laporan keuangan bagi pihak internal, yang mana laporan keuangan bagi pihak internal, manajemen, pemilik, atau karyawan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, dasar pengambilan keputusan strategis, dan indikator kesehatan finansial perusahaan. Ini membantu untuk memantau probabilitas
profitabilitas arus kas, serta efisiensi penggunaan aset. Lalu, manfaat laporan keuangan bagi pihak eksternal, yang mana manfaat laporan keuangan bagi pihak eksternal adalah untuk menyediakan informasi transparan mengenai kinerja, posisi keuangan, atau arus kas perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pihak eksternal biasanya akan menggunakan laporan keuangan untuk menilai potensi keuangan, resiko investasi, kemampuan pembayaran utang, serta kepatuhan pajak dari suatu perusahaan. Baik, terampil referensi yang saya ambil untuk membuat PPT ini. Lalu terima kasih banyak semuanya. 이 기분은 뭐야 어떡해 뭐야 어떡해 아주 나이스